Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Awas berat tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu. Tuhan, tuntun tiap langkah, dan berjalan bersama-Ku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu. Tuhan, tuntun tiap langkah, dan berjalan bersama-Ku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. La 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 la. Tuntun tiap langkah, dan berjalan bersama-Ku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. La 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 la. Selamanya menemaniku selalu. No more fear, no more doubt. With Jesus by my side. Whoa. Live by faith, not by sight. I believe in Your word. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through You, love. I can
Yes, I believe I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. All things are possible. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, you love me all.
cek. Berapa? Joli gak nyala Miki. Iya. Soalnya Kak, welcome home. Welcome home. Halo teman-teman. Wah, hai guys. Kalau misalnya kalian yang lagi di luar main hall, yuk masuk, kita mau ibadah. Nah, sambil nunggu yang lain untuk masuk, siapa nih yang sudah packing untuk Before 30 Kids Camp? Angkat tangan. Wah, banget ya. udah excited banget ya pasti. Nah, siapa nih yang excited buat Before 30 Kids Camp nih? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Wah, pasti excited semua dong Astin. Iya dong, pasti. Nah, buat teman-teman yang nggak ikut Before 30 Kids Camp, jangan bersedih hati ya. Kita masih akan ada bazar yang teman-teman bisa ikutin. Dan bazarnya itu di tanggal 15 Juli ya. Jadi semua poin-poin yang sudah di-collect itu jangan sampai hilang. Nah, by the way, Jolin sudah packing untuk Before 30 Kids Camp belum? Jolin belum packing. Kalau Jolin suka packingnya lebih deket-deket. Oh, begitu. Nah, Austin kamu semangat banget. Memangnya sudah packing? Belum sih, nanti aku bakal packing deh sampai rumah. Oke. Nah, kayaknya itu aja sih info buat hari ini. Gimana kalau kita sebelum mulai ibadah, kita ajak prayer kids untuk memimpin doa. Silakan prayer kids. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua bisa berkumpul kembali di sini. Dan sekarang kita akan memulai Gereja Voltage hari ini. Tolong hati Gereja Voltage hari ini supaya bisa berjalan lancar. Dan tolong hati kita semua supaya bisa belajar tentang firman yang akan disampaikan hari ini. Di nama Yesus, amin. Sebuah tempat untuk merangkul hati dan mengubahkan kehidupan. Rooftop bukan sekedar sebuah bangunan, ia adalah rumah. Sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Bersama-sama kita menempa hubungan yang semakin dalam, merayakan keragaman kita, dan memperkuat ikatan yang mempersatukan kita. Rooftop adalah tempat hidup terjamah oleh hadirat Tuhan, tempat perlindungan di mana kasih-Nya dirasakan, kebenarannya diberitakan, dan janji-janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the rooftop. Voltagers, mari kita muji Tuhan sama-sama. Ayo tepuk tangannya yuk. Nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
by my side. Sing. Whoa, oh, oh, oh. Live by faith, not by sight. I believe in your words. Yeah. Sing, all things are possible. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. No more fear, no more doubt. Jesus by my side. Whoa, oh, oh, oh. Live by faith. Live by faith, not by sight. I believe in your words. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Semuanya ikutin geraknya Kak Caca ya. Oh, I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. Oh, I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Oh. So nyanyikan semua. All things are possible. Puji Kau Tuhan. Yang undang Kau datang di tempat ini ya Tuhan. Tangan di sekolah sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Agar kedua tanganmu sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say
salawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Si great is our God. Great is our God. Gerakan kita sama-sama ya. Hey, 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 hey. Jangan kalian yang dahsyat, sorakan haleluya. Tangannya semua sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. yang di depan boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bisa datang di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian ini sama-sama ya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat kedua tangan kita dan nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Dia, mari naikkan pujian bagi nama-Nya. Haleluya, nama-Mu mulia, kudus suci. Amin. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ya raya raya bo. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yes Tuhan, sekali lagi nyanyikan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Jesus, thank you, Jesus. Your presence comes here and fills
bergitar dan nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
biar anak-anak saja naikkan pujian ini. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih. Katakan diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama. Engkau mendengar setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Amin. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat siang ini, Tuhan. Sungguh ketika awal kami masuk ke rumah-Mu di tempat ini, kami rasakan hadirat Tuhan itu begitu indah di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, di rumah-Mu inilah, di bait suci inilah, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang ketika firman dibagikan, kami fokus Tuhan. Dan lebih dari itu, kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja, mengalir, menjamah setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Sebelum duduk bisa kasih tos dong, kanan kirinya aja katakan kamu luar biasa loh. Ya silakan duduk kembali. Senang sekali hari ini kakak bisa menyampaikan firman. Yang kakak tahu ini bukan sekedar firman, tetapi setiap tema yang dipilih di bulan Juli ini itu adalah isi hati Tuhan. Kakak menggumuli terus ya. Yang pertama minggu lalu siapa yang ingat tema firmannya apa? Wow, House of Worship. Di mana gereja Tuhan atau Voltage itu menjadi rumah penyembahan. Tetapi tidak hanya cukup menjadi House of Worship. Sebuah rumah Tuhan atau gereja Tuhan juga adalah House of Prayer. Hari ini kita mau belajar sama-sama House of Prayer. Katakan sama-sama kakak, 1, 2, 3. House of Prayer. Jadi gereja Tuhan atau ibadah Voltage di tempat ini juga adalah rumah doa. Dan minggu depan kita akan belajar loh kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? House of Bread, yaitu rumah roti. Dan nanti di minggu yang terakhir House of Mission. Jadi artinya apa? Di ibadah ini pun setiap anak-anak, setiap kita kakak-kakak juga akan melakukan misi amanat agung. Artinya apa? Ada visi Allah di gereja ini. Gereja ini bukan sekedar bangunan yang megah, tetapi ada sebuah detak jantung Tuhan. Ada rencana Tuhan di gereja ini. Katakan amin. Karena itu jangan lewatkan ya setiap benih firman yang ditabur. Nah, kakak mau cerita nih. Kita semua harus tahu satu kebenaran ini. Bahwa yang namanya pujian penyembahan dan doa itu adalah satu kesatuan. Pujian dan penyembahan dan doa itu nggak bisa dipisahkan. Ya, ketika kakak dulu awal-awal menjadi Kristen, kakak masuk di dalam sebuah connect group. Tahu nggak connect group kakak itu kalau menyembah Tuhan itu nggak usah disuruh, semuanya itu bisa sungguh-sungguh. Nah kakak baru sadar memang karena apa? CGL-nya kakak itu seorang penyembah tapi juga seorang pendoa. Kakak mungkin pernah cerita ya beberapa waktu lalu. Waktu kami akan datang ke rumahnya dan rencana ada pertemuan. Pertemuannya loh cuma 1 jam. Tapi CGL-nya kakak doa di kamar itu berjam-jam. Dia menyembah Tuhan. Lalu dia bersyafaat, dia berdoa. Nah karena itu ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke ibadah Voltage. Di agenda awal pujian dan penyembahan, jangan dilewatkan ya. Bilang kanan kirinya, jangan terlambat loh. Kenapa? Karena ini prinsipnya kakak. Kalau kakak datang ke ibadah harus ikut dari awal pujian penyembahan. Sekalipun nih kakak pembicara. Nanti aja waktu mau khotbah baru masuk. Bisa enggak? Bisa. Tapi kakak enggak mau. Kenapa? Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Di situ loh kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Di situ loh kita itu bisa merasakan hadirat
Tuhan. Berapa banyak tadi yang merasakan hadirat Tuhan? Angkat tangan. Wow, banyak ya. Dan kita mau lebih dalam lagi siang hari ini. Amin. Nah, kita buka yuk satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin kakak pernah sampaikan yang lalu, tetapi kakak mau teguhkan sekali lagi bahwa Tuhan itu memanggil setiap kita itu menjadi rumah doanya. Kita lihat yuk sama-sama, dibantu juga di layar LED. Matius 21 ayat 13a. Matius 21 ayat 13a. Katakan yuk sama-sama, ikuti ya. Apa yang kakak bacakan? 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, kepada voltagers yang hari ini. Kakak aminkan firman ini. Tuhan itu berfirman di tengah-tengah kita siang ini. Apa perkataan Tuhan? Ayo baca lagi ya. 1, 2, 3. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Artinya apa? Setiap kita itu adalah rumah doanya Tuhan. Jadi bukan hanya kita ini rumah penyembahan. Maksudnya kita ini sukanya cuma memuji menyembah, Kak. Kalau doa aku enggak suka, enggak. Tapi kita ini juga adalah rumah doa. Kakak itu ya mau saksi. Enggak kebetulan kakak menyampaikan firman hari ini. Tuhan tuh memberikan pengalaman. Siapa yang ikut ibadah perdana Voltage minggu lalu? Angkat tangan. Nah, sebelum ibadah mulai, kan harusnya kita main game nih. Tapi ada anak-anak yang udah main game, ada yang belum mau ikut main game duduk di sini nih. Nah, memang gak banyak waktu itu. Kakak keliling, kakak tawari, can I pray for you? Kakak tawari doa. Nah, ternyata dari beberapa anak yang kakak doakan, ini yang terakhir loh sebelum ibadah mulai, gak kebetulan. Ada satu anak kakak ingat duduk di sebelah sana, kakak datangi. Dan dia bilang apa? Saya lagi sakit panas, Kak. Oh ya? Tapi dia datang ke ibadah Voltage dengan memakai masker. Terus kakak bilang, can I pray for you and you believe? Yes, I believe. Oke, kakak doakan. Doanya sederhana. Tuhan Yesus, kami percaya di ibadah ini, anak ini akan mengalami mujizat kesembuhan. Sehingga waktu pulang, dia pulang dalam kondisi yang sehat. Dalam nama Yesus, amin. Terus kakak bilang, percaya ya selama kamu ngikuti ibadah ini juga imannya kakak, kamu akan sembuh. Nanti waktu pulang bilang sama mama, tadi aku datang sakit panas ma. Mama juga pasti tahu ya karena kan nganterkan anaknya itu. Tapi sekarang aku sehat dan tahu nggak? Waktu kakak standby di luar untuk menawarkan doa, kakak lihat anak itu keluar, maskernya dibuka dan beda. Wajahnya itu bisa, tahu ya memang kalau orang sakit pasti lesu ya. Tapi kalau orang sehat gimana? Kelihatan segar bukan? The miracle happen in this place. Mujizat itu terjadi di tempat ini. Katakan amin. Kenapa? Karena hadirat Tuhan turun di tempat ini. Ketika Tuhan hadir, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Dan anak itu, ada seorang kakak yang menemani dan tahu ketika kakak mendoakan anak itu berkata, anak ini sembuh ketika ibadah. Sakit panas, Tuhan berikan mujizat. Yang kakak mau garis bawahi apa? Bukan kakaknya. Kakak gak bisa sembuhkan, tapi kuasa Tuhan. Tetapi yang kakak mau share kepada kalian apa? Kakak itu bangga, artinya apa? Setiap anak Voltagers di tempat ini, itu tahu apa kuasa doa. Kalau dia nggak percaya kuasa doa, anak itu nggak mungkin mau didoain kakak. Mau nggak didoain? Percaya loh Tuhan tuh bisa sembuhkan. Dia mungkin berkata, enggak kak, enggak. Tapi anak itu bisa berkata, yes I want, aku mau kak. Artinya apa? Kakak mau tanamkan bahwa firman ini itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan Voltagers. Tahukah kalian? Setiap kalian berdoa atau menaikkan sebuah permohonan di hadapan Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doamu. Yesaya 56 Yakobus pasal yang kelima ayat 16b bilang apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya setiap kali kita berdoa, doanya juga benar. Doa yang kita naikkan bukan doa yang salah. Contoh nih, aku benci kak sama temanku yang itu. Lalu kita doa, Tuhan tolong balaskan temanku itu supaya kapok. Itu doa yang salah, Tuhan tidak akan dengar. Tapi doa orang yang benar, doanya lahir dari hati yang benar, dikatakan apa? Dengan yakin ada iman di dalamnya, sangat besar kuasanya.
Kakak berdoa bukan hanya satu anak minggu lalu itu yang mengalami mujizat di ibadah Voltage. Tapi setiap anak akan melihat bahwa ketika kalian berdoa dengan mulut kalian, Tuhan itu mendengar dan menjawab dengan kuasa yang besar. Katakan amin. Nah, kakak mau sampaikan 2 poin aja, boleh dicatat ya. Nah, yang pertama gimana sih Kak supaya kita sebagai gerejanya atau kita sebagai rumah doa Tuhan itu bisa menjadi rumah doa yang efektif. Yang pertama adalah kita mau menjadi rumah doa yang efektif. Maksudnya apa? Kita gak menjadi rumah doa yang pasif. Ini doanya kakak. Kakak gak mau ajarkan doa terlebih dahulu, maksudnya begini. Oh, doa itu untuk pelayanan ya Kak, pelayanan pendoa ya. Bukan itunya dulu. Sebuah kegagalan kalau gereja hanya membangkitkan pendoa syafaat tapi jemaatnya tidak berdoa. Yang terus Tuhan taruh di hatinya kakak sejak awal kakak menyiapkan firman ini. Yang Tuhan mau itu apa? Setiap Voltagers, name by name. Di tempat ini itu menjadi rumah doa yang memiliki apa? Jam-jam doa. Katakan jam-jam doa. Siapa di tempat ini yang sampai hari ini memiliki jam-jam doa atau yang disebut sebagai saat teduh? Bisa angkat tangannya? Ya bebas, Kak kalau pagi gimana? Enggak apa-apa, malam gimana? Nah tapi enggak semua ya angkat tangan. Nah kakak mau sharing ya, kita mau belajar yuk nanti satu kebenaran dari kitab 2 Tawarik. Tapi yang kakak mau sharingkan gini, setiap kita Tuhan itu lebih rindu. Kita datang ke hadapan Tuhan, itu bukan hanya apa? Seminggu sekali di CG Kids atau seminggu sekali di ibadah. Tapi yang Tuhan rindu itu apa? Setiap hari kita itu datang ke hadapan Tuhan. Kita itu bersekutu dengan Tuhan. Kita itu berdoa di hadapan Tuhan. Nah, kakak mau ajak sama-sama yuk. Mungkin kelihatannya lagu ini biasa ya. Tapi tahu enggak? Ini lagu saat teduhnya kakak akhir-akhir ini. Ketika kakak masuk kamar di malam hari, kakak putar lagu ini. I just worship God. Dan ketika kakak menyembah Tuhan, tiba-tiba doa syafaat itu bisa Tuhan ingatkan langsung mengalir. Jadi pujian penyembahan dan doa itu menjadi satu kesatuan dan kakak bisa nikmati hadirat Tuhan. Ada pokok-pokok doa yang kakak tidak siapin, tiba-tiba muncul. Doakan si A, sometimes bisa diingatkan tentang seseorang. Dan tidak kebetulan beberapa minggu kemudian yang seharusnya nggak mungkin loh. Tapi bisa ketemu sama orang itu. Didapatnya di mana? Ketika kakak apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kakak rindu setiap Voltagers, ayo rindukan ini. Setiap kalian punya mesbah doa pribadi. Persekutuan doa pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya minta Tuhan, kalau aku berdoa tolong dijawab ya. Bukan. Kakak itu bersyukur ya. Minggu ini kakak itu ikut sebuah pertemuan. Pertemuannya itu biasa, cuman via Zoom. Tapi tahu nggak, ketika pujian penyembahan kakak pesen sama yang mimpin, 10 menit aja ya mimpinnya. Cuman 2 lagu. Tapi hadirat Tuhan itu begitu kuat. Kakak itu ya, memang dulu pernah kakak alami ya. Ada orang yang mimpin sebuah acara di Zoom dan hadirat Tuhan begitu kuat. Tapi kemarin itu kakak sampai, Tuhan kalau bisa isinya Zoom itu pujian penyembahan terus saja. Jadi hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan sangat kuat. Kakak sampai tidak tahan. Kakak pakai headset kan ikut Zoom itu. The presence of God itu benar-benar hadir dengan nyata. Dan kakak tahu bukan cuma kakak. Tapi orang-orang di Zoom beberapa kakak lihat itu menangis. Artinya apa? Hadirat Tuhan. Ketika kita ada di sebuah tempat di mana ada Tuhan di sana. Di situ loh miracle happen. Jangan remehkan the presence of God. Apalagi ini di rumah Tuhan. Dan jangan hanya undang hadirat Tuhan di gereja. Tapi di kamarmu, di tempat di mana kamu ada. Sama-sama yuk, kakak ajak yuk. Kakak rindu loh anak-anak Voltagers ini mengalami kedalaman dengan Tuhan. Artinya apa? Kerinduan itu lahir dari kalian. Bukan disuruh. Disuruh kakak CGL ku kak saat teduh. Bukan. Kak aku harus saat teduh loh. Hapus kata harus. Tidak ada harus. Tuhan tidak pernah katakan, misalnya siapa? Michelle harus saat teduh ya malam ini. Enggak ada kata harus. Tapi Michelle, kamu rindu enggak?
saat teduh datang kepadaku malam ini. Amin. Are you ready? Lift up your hands. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Tutup handphonenya, let's worship God. Moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Tutup mata yuk, sembah Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Semuanya angkat tangan, worship God. And all my life you have been faithful. Setiap malam kakak nangis ya. Setiap kita itu ada sampai hari ini karena ada kebaikan Tuhan. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time we sing together. And all my life, mari angkat wajahmu. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bisa bayangkan, every night in my room, sometimes I don't singing, I just speak in tongues. Ora maharana masandara makarana masandarere. Ora maharana masandara marana maranamo. Dan hadirat Tuhan itu turun begitu kuat. Dan bukan hanya itu, tidak cukup sampai memuji, menyembah, berdoa. Tapi buka firman Tuhan. Dan selalu ada satu paling tidak pewahyuan yang Tuhan taruh. Mungkin tidak setiap kali dibaca langsung muncul pewahyuan. Kakak membacakan anaknya kakak firman, Tuhan bicara. Terlebih kalau baca firman itu sendiri. Ayo mulai yuk. Rindukan hadirat Tuhan bukan karena disuruh orang tua. Tapi rumah doa itu dimulai dari setiap kita berkata, I want to pray. Sesimpel itu. Aku mau berdoa. Aku mau saat teduh. Kalau sudah ada keputusan itu di dalam hatimu, yang bukan karena disuruh atau dipaksa, kamu akan bertumbuh dalam kerohanianmu. Ketika di gereja pujian penyembahan, kamu gak akan awkward dan aneh. Tapi kamu akan enjoy. Wow, makanya kakak itu setiap kali kalau dengar lagu ini dinyanyikan di ibadah, kakak rasanya mau tersungkur. Karena ini lagu kesukaan, jadi bisa bayangkan ya. Di hati itu bisa hancur sekalipun di mata belum nangis, tapi di hati itu sudah nangis. Apalagi kalau dengar di mobil. Maksudnya kakak apa? Ayo mau ya menjadi rumah doanya Tuhan. Tuhan tuh kangen loh. Berapa banyak yang mikir Tuhan hanya kangen kalian datang waktu voltage. Tapi tahu nggak? Ketika malam hari kamu ambil keputusan I want to pray. Kamu akan taruh gadgetmu. Dan kamu akan duduk di kamarmu. Dan kamu akan worship God. Kamu akan mengundang hadirat Tuhan. Itu turun di tempat di mana kamu ada. Amin. Kakak rindu supaya pulang dari ibadah ini langsung praktek firman ini ya.
Bukankah ada banyak media yang bisa kita pakai? Mau Spotify, mau YouTube dan lain-lain kita bisa pakai. Itu cuman media, tapi itu bisa membantu kita juga. Jangan hanya kita buka Instagram, games, ada banyak waktu itu akan terbuang. Amin. Kita lihat yuk betapa doa itu sungguh berkuasa. Ketika kita berdoa bukan hanya Tuhan itu hadir, tapi Tuhan itu juga mendengar dan menjawab doa yang dinaikkan. Kita sama-sama lihat di dalam 2 Tawarik, boleh buka sama-sama ayatnya. Kita belajar dari kisah ini. Judulnya apa? Doa Salomo. Salomo itu anaknya siapa? Daud. Tahu nggak? Keinginan Daud sebelum dia meninggal itu apa? Mendirikan rumah bagi Tuhan. Luar biasa enggak? Mendirikan rumah bagi Tuhan. Makanya di kitab Mazmur dikatakan apa? Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sudah tidak usah ditanya. Cintanya Daud sama Tuhan itu kayak apa ya Kak? Besar banget. Dia ingin dirikan sebuah tempat loh. Untuk apa? Hadirat Tuhan. Sebuah perbedaan antara Saul dengan Daud. Saul itu membesarkan kerajaannya, tahtanya, kedudukannya. Dan ketika Saul memerintah, tabut Allah, bahasa Jawanya apa? Tidak direken, tidak dianggap. Sudah ditaruh aja di situ. Tapi ketika Daud memerintah, yang dia pertama kali pikirkan apa? Di mana tabut Allah berada? So, kakak mau katakan, kalau kalian mengambil keputusan sesederhana itu, aku mau jadi rumah doa, berarti dari perkara kecil itu akan jadi perkara besar. Tidak menutup kemungkinan orang yang berkata, aku mau jadi rumah doa, akan berkata, aku mau bangun rumah untuk Tuhan. Kenapa? Karena Daud cuma dimulai dengan, I love you Lord. Aku cinta engkau Tuhan. Cukup. Dan itu membuat dia sampai ke titik yang orang gak pernah pikir. Membangun rumah bagi Tuhan. Tapi karena tangannya Daud itu sudah banyak menjatuhkan korban karena dia seorang raja yang berperang. Ada banyak darah. Maka apa? Yang mendirikan rumah, firman Tuhan katakan apa? Tidak jauh-jauh. Anakmu, Salomo. Kalau kita mengambil keputusan, aku mau jadi rumah doa. Aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka ketahuilah, itu akan berdampak nantinya kepada keturunanmu juga. Toh, itu loh turunannya itu siapa? Ya Salomo, artinya apa? Seperti apa Daud, seperti itu berkatnya turun atas anaknya Salomo. Salomo lah yang dipilih untuk mendirikan rumah Tuhan. Kakak tidak bacakan dari atas ya firmannya. Langsung to the point ke doa Salomo. Tapi kita lihat, kalau Daud itu begitu cinta dengan hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Sedemikian Salomo. Kalau dibaca ayat atas-atasnya, dia itu berdoa itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu nggak bisa ditampung dengan sebuah bangunan. Tidak ada yang bisa menampung Tuhan. Tetapi ketika ada seseorang yang rindu dan mencintai Tuhan, maka orang itu secara tidak langsung mengundang kehadiran Tuhan di mana orang itu berada. Amin. Kita lihat yuk ayatnya. Di ayat yang ke-19 sampai 21. Katakan kanan kirinya, 3 ayat. Kita baca yuk. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Artinya apa? Ketika dia berdoa sama dengan kita. Sama dengan anak yang kakak doakan waktu sakit panas. Pasti dia ingin sembuh. Makanya kakak itu sepakat dengan dia. Tuhan sembuhkan dia. Kami mohon, kami minta dalam nama Yesus. Sama ketika Salomo berdoa, seorang raja pun juga minta apa? Tuhan itu mendengar permohonan. Jangan sungkan berdoa kepada Allah yang benar. Garis bawah kata-kata ini. Jangan sungkan berdoa karena apa? Dia Bapa yang baik. Kakak pernah temukan ada seorang seorang dewasa ketemu kakak. Dia punya pergumulan. Kakak tidak bisa cerita. Lalu dia datang ke kakak. Nah setelah konseling, kakak tetap doakan, tapi kakak juga pesen. Kamu ketika pulang dari konseling ini juga bisa berdoa sendiri loh. Lalu dia bilang apa? Enggak kak, aku tidak bisa doa.
Dan aku yakin, dia bilang yang bisa doa itu hanya yang pendoa. Aku enggak bisa. Karena bayangannya dia berdoa itu harus sempurna. Kakak bilang, no, kamu pun bisa berdoa. Tapi kalau Tuhan enggak jawab gimana kak? Seringkali ada orang yang berkata demikian. Kakak berkata, kamu belum berdoa tapi kamu membatalkan doamu dengan kata-katamu. Jangan katakan itu. Tapi katakan, aku percaya kak, Tuhan itu mendengar dan menjawab doaku. Kakak kasih firman, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan memberikan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui. Kakak katakan kepada orang ini loh janji Tuhan. Kamu percaya atau tidak? Sejak hari itu dia percaya. Dan akhirnya pulang itu dia mulai belajar untuk berdoa atas pergumulannya. Bukan kakak tidak mau bantu, tapi kakak tidak bisa 24 jam bersama orang itu. Tapi dia kan rumah doa. Bisa berdoa setiap waktu kepada Tuhan. Nah firman ini katakan apa? Dikatakan maka berpalinglah kepada doa dan permohonan. Hari ini apa yang menjadi permohonan dan doa kita? Kakak tadi mendoakan satu anak ya sebelum ibadah mulai. Kakak tidak bisa tunjuk anaknya ada di ruangan ini. Dia berdoa untuk family-nya yang sedang mengalami sesuatu. Dan kakak percaya waktu kakak tadi berdoa dengan anak ini. Something happen, miracle happen. Sesuatu terjadi atas family-nya. Kakak kok yakin ya? Setelah mendoakan kakak cuman bilang, kamu harus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan bisa jawab dengan cara yang ajaib. Iya kak. Amin. Ketika kita berdoa, kita pun harus yakin bahwa Tuhan itu mendengar seruan dan permohonan kita. Katakan yes. Bahkan di rumah ini, kalau di rumah kita berdoa sendiri, di gereja ini, ada sebuah urapan korporat ketika kita berdoa bersama-sama. Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Katakan amin. Lalu di ayat berikutnya dikatakan demikian. Bukan hanya minta Tuhan untuk berpaling dan mendengarkan doa kita. Tetapi apa? Yang kedua kita minta apa? Kiranya mata Tuhan itu terbuka atas doa di tempat ini. Kakak kok yakin ya ketika kakak tadi doakan satu anak di sebelah situ. Kakak itu yakin kok. Mata Tuhan itu terbuka melihat dan mendengar sekalipun ruangan ini tadi ramai. Tuhan itu mendengar setiap seruan doa yang dinaikkan. Mata Tuhan terbuka, telinganya terbuka mendengar setiap permohonan doa yang dinaikkan siang dan malam. Artinya apa? Ketika kita berdoa, baik di rumah maupun kita berdoa di gereja. Sesederhana apapun doa kita, Tuhan itu membuka matanya melihat dan mendengar seruan doamu. Katakan yes. Siapa di tempat ini yang punya pergumulan sakit? Boleh angkat tangannya dengan jujur. Yang sakit. 1. Ya. Oke. 2, 3, 4. Oke. Nanti kita doakan ya. Kita percaya. Amin. Voltagers. Nanti teman-teman yang di kursi. Tidak usah semua maju. Arahkan tangan. Kita sepakat. Bahwa kuasa Tuhan. Mata Tuhan terbuka di tempat ini. Telinganya mendengar seruan doa. Dan mujizat pasti dinyatakan. Yang terakhir ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu. Dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga. Dan garis bawah kata ini. Apabila engkau mendengarnya. Maka engkau akan mengampuni. Apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan menjawab. Kakak ulangi lagi. Apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan menjawab. Bagaimana Tuhan mendengar kalau tidak ada yang berseru? Karena itu, kalau kita adalah rumah doa, jangan pernah tutup mulut kita untuk berdoa. Kalau kita yakin dengan kuasa doa, maka kita akan suka berdoa. Voltagers akan menyukai yang namanya doa. Doa bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Takutkah aku kak? Doa bukan menjadi sesuatu yang memaksakan. Doa bukan menjadi sesuatu yang harus. Tetapi doa akan menjadi sebuah apa? Gaya hidup setiap voltagers di tempat ini. Tadi bahkan kakak suka ya. Di sebelah mana ya tadi ya? Kakak doakan lagi 2 orang hari ini. Anak itu bisa berkata gini loh. Kakak sampai kaget. Mau didoakan apa? Biasanya kan doakan aku kak, aku gitu kan. Dia bisa bilang apa? Doain kak kerjaan papaku supaya lancar. Kakak sangat terharu. Dan kita sepakat berdoa. Papanya enggak ada loh di tempat ini mungkin ya. Papanya di luar sana, enggak tahu.
Tapi anaknya dipakai Tuhan jadi rumah doa di gereja ini. Bersyafaat bagi orang tuanya. Ketahuilah setiap doa yang kita tabur itu tidak akan jauh-jauh dan tidak akan pernah hilang. Karena itu selalu didengar dan dijawab sama Tuhan. Kakak kok yakin ya, yang tadi doanya cuma sederhana, papaku ngalami terobosan pekerjaan Tuhan, aku percaya. Nanti tidak lama ini kakak akan dengar kabar mujizat bahwa sungguhan Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam pekerjaan papanya. Katakan amin. Siapa yang mau percaya kuasa doa, angkat tangan. Dan yang terakhir, bukan hanya menjadi rumah doa yang efektif, tetapi kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Wow, kakak mau kesaksian? Sudah lama, beberapa tahun lalu, kakak lupa tahun berapa, kakak melihat sebuah berita di sebuah negara, bukan Indonesia. Dan negara itu mengalami suatu musibah yang cukup parah. Dan itu ditampilkan di televisi. Pulang itu kakak duduk di depan televisi, jantungnya kakak itu berdetak. Sekalipun ini bukan Indonesia, tapi hancur hati kakak karena banyak korban jiwa. Waktu kakak lihat berita itu, tahu nggak? Di dalam hati cuman bisa apa? Speak in tongue, berbahasa roh. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di luar negeri. Lalu malamnya waktu mau saat teduh, kakak sadar kok, kita semua ini sometimes kita egois. Kita hanya memikirkan me, and me. Jadi malam itu kakak mau saat teduh, ya untuk kakak bersekutu dengan Tuhan. Kakak nyanyikan sebuah lagu, bukan Goodness of God, karena lagu ini belum ada. Lagu yang lain, kakak sudah berbahasa roh nih. Orana mata karana masyekenarana mata karana berbahasa roh. Tiba-tiba ketika berbahasa roh, kakak tahu ada sesuatu yang berbeda. Bahasa rohnya kakak itu bisa sesuatu yang something new kata-katanya. Orang makarana kakak tidak bisa ulangi. Tapi waktu kakak berbahasa roh, yang muncul di pikiran kakak itu tahu apa? Tahu nggak apa? Berita yang tadi. Yang musibah itu. Langsung nggak lama ketika kakak berbahasa roh, kakak itu nangis di hadapan Tuhan. Nggak bisa berhenti air matanya karena kakak lihat beberapa itu jenazah ya di berita itu karena memang nggak sempat di close rekamannya. Jadi semua pokoknya dilihatkan. Ketika kakak nangis itu berikutnya di dalam bahasa roh itu kakak terus speak in tongue. Ora magarana masyededededede. Lagunya itu terus muter ya. Lagu tentang Roh Kudus waktu itu. Terus kakak nyembah. Tiba-tiba muncul apa? Peta dunia. Waktu dalam sebuah vision itu di atas kamarnya kakak itu seperti ketika buka mata itu seperti lihat peta dunia. Peta dunia enggak ada di kamarnya kakak enggak pernah simpen peta dunia, bahkan enggak pernah pajang. Buat apa? Tapi peta dunia ketika kakak berbahasa roh itu kakak lihat langsung dalam hati. Sederhana ini loh. I love your voice. Dalam saat teduh aku menyukai. Kenapa? Karena bukan hanya I love you Jesus, aku bertemu dengan Yesus, but aku mendengar suara Yesus dan suara itu ada dalam hati kakak begitu lembut berkata, pray for Filipina, pray for Vietnam, pray for China, pray for Bangladesh, pray for Eropa, pray for Roma. Terus semua nama-nama negara itu muncul dan Tuhan cuma minta kakak satu. Malam itu di tempat tidur itu mama kakak di sebelah kakak lagi tidur, kakak nangis-nangis tapi kakak tahan ya. Kakak tahan karena di sebelah sana papanya kakak, bingung kakak mau kemana lagi nih ya. Terus kakak berdoa dan tahu nggak ketika kakak terus berbahasa roh, kakak tahu hari itu kakak sedang memberkati bangsa-bangsa yang ada di peta itu. Dan tahu enggak, pertanyaan kakak cuma satu, setelah semua selesai kakak doakan, Tuhan kenapa yang tadi musibah itu diizinkan terjadi Tuhan, banyak loh korban jiwanya. Jawaban Tuhan cuma satu. Dan itu menemplak kakak. Tidak ada gereja yang berdoa. Voltagers, Tuhan itu mau panggil, tidak memaksa. Setiap nama, mau enggak jadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kita bersyukur buat Indonesia. Kita bersyukur buat Surabaya. Makanya kakak suka lagu ini, pewahyuannya banyak. Goodness of God itu bukan hanya buat aku, tapi juga buat bangsaku, buat kotaku. Kalau sampai hari ini Indonesia, Surabaya itu aman, karena apa? Ada anak-anak,
ada army of God, ada orang umum yang setiap minggu satu kali by Zoom atau onsite itu bersyafaat. Kakak komit dengan anak-anak prayer di Voltage. Kelihatannya rutin ya setiap Rebo by Zoom, tapi doanya enggak pernah rutin. Itu prinsipnya kakak. Pokok doanya kok kelihatannya diulang lagi ya. Doa buat Surabaya, di mata Tuhan tidak ada yang lama, selalu baru. Fresh. Siapa yang berdoa, detik itu mata Tuhan terbuka dan telinganya mendengar. Kenapa Surabaya dan Indonesia aman? Dengarkan baik-baik. Karena ada gereja yang berdoa. Karena ada gereja yang standing in the gap. Firman Tuhan katakan peperangan kita ini nyata. Bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Karena itu, catat baik-baik, doa itu menahan kekuatan musuh. Kita tidak bisa tahan kekuatan roh jahat, kita tidak bisa tahan kekuatan musuh. Baik itu sakit penyakit, baik itu bencana dan lain-lain, kemiskinan atas sebuah kota atau bangsa. Kalau tidak ada orang yang menahannya lewat doa. Kita mau standing in the gap, amin. Sekalipun kita voltagers, kita ini juga mau standing in the gap. Di ibadah Voltage ini pun didedikasikan untuk berdiri, bersyafaat bagi bangsa-bangsa. Ketika kita berdoa, bersyafaat, jangan kaget ya. Bangsa-bangsa itu akan melihat terang yang besar dan datang ke tempat ini. Bukan karena kita, tapi karena terang Tuhan bersinar atas tempat ini. Bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini di mana terang itu ada. Kakak nanti mau doakan setiap Voltagers. Ini doanya kakak dalam minggu ini. Tuhan, aku minta setiap Voltagers punya hati. Bukan hanya untuk kota Surabaya dan Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa di luar sana. Yang terakhir berita tentang gempa di sebuah negara itu terlambat kakak lihat. Tapi ketika kakak buka berita itu sudah, kakak tidak bisa ngomong, kakak cuma bisa berdoa. Seakan-akan sudah terlambat karena udah banyak korban jiwa. Tapi kakak percaya doa itu bisa menahan kekuatan musuh di waktu-waktu berikutnya. So, siapa yang mau menjadi rumah doanya Tuhan? Angkat tangan. Yes, let's pray. Boleh bangkit berdiri pelan-pelan yuk. Tim PAW bisa maju. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kami tahu ini serius Tuhan. Kami tidak main-main. Kami tidak guyonan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu memanggil kami menjadi rumah doa. So ada kuasa dalam mulut kami ketika kami berdoa. Kami doakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Kami doakan orang yang terikat, orang itu akan dilepaskan. Kami doakan orang yang mengalami broken home. Bahkan Tuhan akan pulihkan dengan seketika. Mari kita angkat tangan sama-sama. Orama harana masedere hamarana masenderebe. Korana masandara nama korana masenderebe kere. Orama maharamona masandara nama karana mayara mase. Turunlah kemuliaan-Mu. Penuhilah seluruh tempat ini. Penuhilah seluruh tempat ini. Amin. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah, menyembah-Mu, turunlah kemuliaan. Yes. Hadirat-Mu Tuhan. Saat kami menyembah. Boleh angkat kedua tangan kita yuk. Angkat wajah kita kepada Tuhan. Lebih tinggi lagi. Naikkan pujian ini. Kemuliaan-Mu. Penuhilah seluruh tempat
turunlah kemuliaan, turunlah kemuliaan-Mu. Penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu. Boleh setiap kita berlutut di hadapan Tuhan yuk. Di setiap tempat di mana kamu berdiri. Ini adalah tempat kudus Tuhan. Ini adalah bait Allah. Ini yang Daud rindukan dan doakan. Dia ingin membangun rumah bait Allah bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan sudah memberikan kita tempat ini, rumah ini, gereja ini. Dan biar melalui gereja ini kita menjadi umat yang suka berdoa. Kita menjadi umat yang mencintai doa. Karena kita tahu Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Biar tim PAW naikkan pujian ini dengan lembut. Turunlah kemuliaan. Berapa banyak di tempat ini kalian yang berkata, Tuhan ampuni aku. Aku sudah gak punya jam-jam doa lagi. Aku sudah gantikan itu dengan gadgetku, dengan games, dengan Instagram. Aku sadar, aku kehilangan Tuhan di hatiku. Meskipun aku tahu Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tuhan, bawa aku ke kasih mula-mula. Kalau aku berkata, aku mencintai Engkau, aku akan suka doa. Aku akan suka saat teduh. Itu bukan menjadi paksaan, tapi kerinduan. Siapa yang mau memulai lagi kasih mula-mulanya dengan saat teduh? Angkat tangan di tempat kau berlutut. Tuhan, kau lihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memaksa kami berdoa. Tetapi doa itu lahir dari kerinduan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang berkata, aku mau Tuhan memulai lagi hubunganku dengan Engkau. Aku mau memulai lagi untuk membaca Alkitab. Aku mau memulai lagi untuk menyembah dan berdoa di kamarku. Yang mau saja angkat tangan. Engkau yang menumpangkan tanganmu atas setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau berjalan, berkeliling di ruangan ini. Engkau menjamah setiap hati. Engkau memeluk setiap anak-anak. Yang mengangkat tangan bisa ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh mencintaimu dengan datang kepadamu. Bukan lagi paksaan atau keharusan, tapi aku mau menyukai waktu-waktu saat teduhku, waktu-waktu aku berdoa pribadi dengan Engkau. Kembalikan hatiku untuk aku juga mencintai firman-Mu. Karena aku tahu, aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan firman-Mu. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Ambil waktu 1 menit, tenang. Feel His presence in your heart. Thank you, Jesus. Presence in this place. Aku berdoa setiap hati yang kering Tuhan, Engkau basahi kembali dengan hadirat-Mu. Setiap hati yang dingin bahkan, yang sudah lama tidak merasakan kasih-Mu,
tidak merasakan jamahan hadirat-Mu, kembali siang ini di tempat ini Tuhan. Setiap hati yang jauh dari Tuhan ditarik kembali mendekat. Inilah mereka, rumah doa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu. Sambil kita bangkit berdiri pelan-pelan. Penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami sekali lagi dengan segenap hati-Mu, turunlah kemuliaan-Mu. Penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu, let your glory fall. Let your glory fall in this room. Ini rumah-Mu, ini tempat kudus-Mu. Let it go forth from me to the nations. Ini doa kami Tuhan. In this place, as we gather to see your face. Biar anak-anak saja katakan, let your glory fall in this room. Ini doa kami Tuhan, Voltagers. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather. One more time we sing together, amen. Hallelujah. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to see your face. Kakak siapkan dari beberapa minggu lalu, kuat Tuhan itu taruh, pray for the nations. Tapi kakak itu ganti loh. Pray for the school saja Tuhan. Gak bisa. Hatinya kakak gak bisa. Karena Tuhan itu yang minta, Voltagers, siang ini. Kakak cuma minta 1 menit ke depan. Every one of you, di mana kamu berdiri? Are you ready? Are you ready? Pray for the nations. Setelah kita nyanyi lagu ini, musik akan terus menyembah. Setiap mulut akan berdoa. Angkat minimal 1 negara di hadapan Tuhan. Maybe you remember about Japan. Doakan Jepang. Tuhan, aku percaya Jepang akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Jiwa-jiwa akan bertobat. Tuhan, aku percaya Filipina. Amin. Ingat semua nama-nama negara? Boleh sebutkan lebih dari 1. Kakak kok yakin ya? Kakak ini gak kuat ini di hati. Tuhan itu sekarang matanya terbuka. Dan siap mendengar doa-doa Voltagers for the nations. Something happen for the nations now. Kalau mungkin di 1 negara kakak gak sebut namanya, iblis sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Itu akan cancel about. Ada 1 anak di sebelah sana yang berdoa untuk negara itu. Kalian boleh berlutut. Mungkin ada di antara kalian yang gak bisa berkata-kata. Kalian ingat 1 negara, cuma bisa nangis. Tuhan, kayak malam itu kakak nangis untuk negara yang alami musibah itu. Tuhan itu lihat air matamu. Are you ready? Kakak-kakak juga jangan cuma berdiri, tapi let's pray for the nations. Amen. Amen. Let your glory fall in this room. Lift up your hands. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this
adalah doa. Jadi waktu kalian berkata, let your glory fill in this room, fall in this room, let it go forth from here to the nations. Itu juga adalah doa. Di sana tadi Kak Papa waktu doa bersama kalian, kakak dapat janji Tuhan. Kakak tahu banyak banget dari kalian yang akan sekolah ke luar negeri. Siapa yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri? Right? Almost all of you. Dengar, jangan tunggu nanti kalau sudah besar kuliah ke luar negeri. Keren, luar negeri lebih keren. Dengarkan, Tuhan janji begini tadi. Kamu jadi rumah doa untuk bangsa-bangsa mulai sekarang. Kalau kamu tahu gereja lagi dibangun di mana? Siapa yang pernah dengar kalau kita lagi bangun gereja di Taiwan? Siapa yang pernah tahu ada yang namanya ROSC, Rose of Sharon Church di Los Angeles, di New York, di Europe, you know that? Di Vietnam, di Bangkok, Kak Evan yang kemarin khotbah, barusan akan diutus pergi ke Malaysia. You know that? Do you know that? Pray. Before you go to the nation, pray for the nations. Sebelum kamu pergi, doakan. Nanti, begini, tadi Tuhan kasih janji seperti ini. Waktu kamu pergi ke negara itu, hatimu akan tahu, wow, negara ini sudah ada di doaku sejak aku kecil. Maka kamu akan menang di sana. Apapun pergaulan buruk yang bikin kamu meninggalkan Tuhan tidak mempan. Karena kamu sudah berdoa. Bukan cuma sekarang ya. Tapi setiap kali Roh Kudus ingatkan untuk berdoa, taat. Taat untuk berdoa. Siapa yang mau dipakai Tuhan berdoa? Jadi rumah doanya Tuhan. Rugi loh kalau anak Tuhan tidak berdoa. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan, anak-anak akan bernubuat. Yang mau angkat tangan sekali lagi, kakak materaikan di dalam doa ya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, dengarkan doa yang naik dari tempat ini. Setiap Sabtu Voltagers kumpul bareng-bareng untuk berdoa sepakat. Kami memang bisa doa sendiri di rumah, tapi di tempat ini kami bersatu, seiman, sepakat untuk berdoa. Kami berdoa untuk teman-teman yang sakit. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk sekolah kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kakak kok digerakkan ya? Siapa di sini yang ingin didoakan? Karena kamu lagi punya sakit atau kamu lagi punya masalah? Angkat tangannya, ada yang mau didoakan. Nah, tapi yang mau didoakan nggak usah maju ke depan. Karena yang akan berdoa buat kamu teman sebelah kiri kananmu. Ya, ayo ambil waktu sebentar lihat temennya tadi ada yang angkat tangan. Ditanya, kamu mau didoakan apa? Ya, kamu mau didoakan apa? Ambil waktu sebentar, enggak apa-apa, enggak buru-buru, berdoa dulu sebentar. Ya, bisa saling mendoakan berdua-berdua juga. Silakan. Syakana bayaraba kana bayaraba. Tuhan, kami percaya waktu kami berdoa, mujizat-Mu akan dinyatakan. Kalau kamu tahu ada temanmu yang sakit, tumpang tangan. Aku tahu Kak, temanku ini punya asma. Minta sekarang ini waktunya bilang begini, dalam nama Yesus sembuh. Sekarang doa, ambil waktu, jangan ada yang diem. Aku mau doa, aku mau doa buat kamu ya. Ayo aku doa buat keluargamu ya. Aku doa buat kamu ya, kamu kan mau pergi liburan. Ayo ambil waktu untuk berdoa. Kinamara namaya 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 so. Jadikan rumahmu Tuhan
rumah doa bagi segala bangsa, bagi segala usia. Biar kami berdoa di tempat ini. Rohmu hadir dan mendengar doa sepakat kami ya Tuhan. Jamah hati kami, dengar doa kami. Biar iman kami bangkit waktu kami berdoa. Biar iman kami bangkit, biar pekerjaanmu dinyatakan, mujizatmu nyata. Ketika kami berdoa ya Tuhan, kami percaya doa kami didengar. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Wow, kakak sangat senang. Kalian ini benar-benar adalah generasi yang bukan cuman mendengar firman, tapi pelaku firman. Sekali lagi kita mau sambut teman-teman kita ya. Ada nggak teman-teman kita yang baru pertama kali hadir hari ini? Bukan di tempat ini ya, tapi belum pernah ikut Voltage. Ini baru pertama kali ikut Voltage. Angkat tangannya, ada di sini. Yeay, kita bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home. Temennya boleh kasih high five. Temennya boleh kasih high five. Welcome home, welcome home, welcome home. Sabtu depan datang lagi ya. Dan jangan lupa yang ikut camp, kita akan ketemu di camp ya. Selama, ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi yang gak ikut camp, jangan ketinggalan. Sabtu depan semuanya akan kumpul di tempat ini lagi, tapi jamnya beda. Oke, ayo diperhatikan. Sabtu depan jangan datang jam 1. Tapi, datang jam berapa Kak? Nah, 11.30 untuk basar. Poinnya dibawa ya, untuk basar ya. Dan khusus Sabtu besok, untuk ibadah jam 1, kita akan ada doa untuk keluarga ya. Jadi kalian boleh undang papa mama untuk duduk bersama dengan kalian. Ada doa untuk keluarga dan ada doa untuk tahun ajaran baru. Karena kalian akan sekolah. Ya. Tidak, janganlah. Kalau sekolah harus semangat ya. Dan buat teman-teman baru, jangan lupa nanti langsung ke Welcome Lounge. Untuk yang belum ikut CG juga boleh ke Welcome Lounge. Nanti bisa ikut CG. Siapa yang sudah ikut CG Voltage? Lihat teman kiri kanannya. Kalau ada yang belum ikut, diajak ikut CG. Ya, ayo kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di ibadah kami hari ini Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Pakai ya Tuhan, supaya persembahan kami bisa memuliakan Tuhan. Membangun gereja di mana-mana, di luar kota, di luar negeri. Bahkan juga bisa menolong banyak orang yang membutuhkan. Berkati keluarga kami, pekerjaan papa mama, supaya untuk keluarga kami ada berkat Tuhan untuk kami nikmati, untuk mencukupi kebutuhan kami. Ada berkat Tuhan untuk ditabung dan ada berkat Tuhan untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan kami. Mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan selalu
menolong setiap kita untuk menjadi pribadi yang lebih cinta Tuhan, yang tidak egois, yang mau memuliakan Tuhan di kehidupan kami. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you.